海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semua di hari ini? Pastinya tetap jaga kesehatan kalian dan juga selalu bersemangat ya nakama. Minggu ini Manga One Piece kembali hadir untuk kita semua. Dan tentunya nakama kapten semua pasti sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui kejadian menarik apa lagi yang akan terjadi pada chapter kita kali ini. Nah, hari ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa bocoran untuk apa yang akan terjadi pada chapter 1069 kita nanti. Terima kasih kita ucapkan untuk Abang Redon karena sudah memberikan bocoran untuk chapter 1069 kita di minggu ini. Bocoran kali ini dipastikan akan kembali melanjutkan tentang apa yang sedang terjadi pada chapter yang lalu. Yang mana jika di chapter yang lalu bahwa Dr. Vegapunk sedikit lagi akan menemukan energi kuno yang akan dia bagikan secara gratis ke semua orang. Dan inilah yang membuat dirinya ingin segera dihapuskan oleh pihak pemerintah dunia. Itu pun disertai dengan hancurnya Vegapunk Atlas yang terkena teknik Rokugan milik Rob Lucci. Dan secara tiba-tiba, Luffy muncul dan bertemu dengan Rob Lucci di sana. Kira-kira apakah akan terjadi sebuah pertarungan hebat antara mereka berdua di chapter ini? Nah, sebelum kita masuk ke isi bocorannya, seperti biasa ya nakama, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, inilah bocoran untuk chapter 1069. Chapter 1069 kita kali ini akan mendapatkan judul Segala Sesuatu Ada Karena Sebuah Alasan. Menurut bocoran ini, bahwa judul tersebut akan mengacu pada pengetahuan tentang buah iblis. Chapter ini juga kembali mendapatkan sebuah cover story yang mana kita bisa melihat flashback dalam sebuah kapal. Yang mana itu adalah pusat penelitian Match yang dibiayai oleh Dewa Keberuntungan, Dufil. Bocoran pertama di chapter ini dikatakan jika Rob Lucci mencoba menyerang Luffy. Kaku dan Stacy menghentikan Lucci dengan mengatakan bahwa mereka perlu mendapatkan izin dari Angkatan Laut untuk melawan seorang Yonko. Karena pertarungan apapun yang melibatkan mereka dapat menyebabkan sebuah perang. Di sisi lain, Luffy melihat Atlas yang rusak parah, sehingga dia pun menyerang Lucci terlebih dahulu. Bocoran berpindah ke Akainu yang ada di New Marineford. Dia bertanya di mana Kizaru berada. Seorang marinir melaporkan bahwa Kizaru sudah berangkat ke Pulau Egghead, dan dipastikan dia pun juga akan meramaikan pertempuran yang ada di sana. Cerita kembali ke Pulau Egghead. Luffy dan Lucci sedang bertarung. Luffy langsung menggunakan Gear 5 miliknya, sementara Rob Lucci menggunakan wujud awakening dari buah iblis miliknya. Wujud awakening Lucci sangat mirip dengan wujud hybridnya yang ramping. Bulu hitam Lucci sekarang terlihat seperti api atau awan hitam. Dia juga memiliki awan uap berwarna hitam mengambang di lehernya, mirip dengan Gear Force atau Gear 5 milik Luffy. Sentomaru muncul dengan membawa S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark bersamanya. Seraphim tidak bisa diperintah menggunakan Dendenmushi, jadi Sentomaru harus ada bersama mereka untuk memberi perintah. Sentomaru memerintahkan S-Bear atau Seraphim Kuma untuk menyerang CP0. Sementara itu, Jinbe dan Chopper berlari membawa Bonnie. Mereka bertemu dengan Seraphim. Jinbe kaget saat melihat S-Shark yang merupakan tiruan dirinya sewaktu kecil. Kaku dan Stacy sibuk menghindari serangan dari S-Bear karena mereka tidak mau melawan dan merusak Seraphim. Dari laboratorium, grup Nami sedang menonton apa yang sedang terjadi di Egghead lewat monitor. Mereka terkejut melihat wujud Gear 5 milik Luffy. Vegapunk asli muncul di hadapan mereka. Vegapunk bertanya kepada kru topi jerami tentang wujud baru Luffy itu. Nami mengatakan jika mereka juga tidak tahu mengenai itu, tapi dia pikir itu pastilah salah satu kekuatan Gomu Gomu no Mi yang baru. Vegapunk mengatakan jika Gomu Gomu no Mi tidak pernah tercatat di buku ensiklopedia buah iblis. Lalu dia menjelaskan bahwa wujud baru Luffy terlihat seperti Nika, dewa yang hanya bisa ditemukan di teks kuno. Vegapunk mengatakan mungkin nama Nika sudah terhapus dari sejarah, tapi selama orang terus mendoakannya, keberadaan Nika tidak akan pernah hilang. Vegapunk mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi lahir dari keinginan manusia, dan hal yang sama juga berlaku untuk buah iblis. Buah iblis adalah kemungkinan evolusi manusia yang diinginkan seseorang. Setiap kemampuan mewakili keinginan seseorang akan menjadi apa mereka nantinya.
Karena keinginan itu sangat tidak wajar, sehingga mereka dibenci oleh laut yang merupakan ibu dari alam. Sehingga itulah sebabnya kelemahan buah iblis adalah air laut. Cerita kembali ke pertarungan Luffy dan Rob Lucci. Terjadi sebuah bentrokan antara mereka berdua. Luffy tersenyum dan tertawa sepanjang waktu. Dia melompat-lompat kesenangan sambil menghindari serangan dari Lucci. Luffy kemudian menggunakan serangan baru yang bernama Gomu Gomu no Mogura. Dia mengubah lantai menjadi sebuah kepalan tangan dan meninju perut Lucci yang sampai membuatnya muntah darah dan menghempaskannya sangat jauh. Luffy pun berhenti ketika dia melihat Sentomaru. Luffy menyapa Sentomaru dan berbicara ramah dengannya sambil melompat-lompat. Sentomaru mengatakan jika dulu dia diambil oleh Vegapunk dan dibebaskan dari kehidupannya yang miskin, jadi dia berhutang banyak pada Vegapunk. Karena itulah Sentomaru memilih bertarung melawan CP0. Sentomaru meminta sesuatu pada Luffy. "Hei, topi jerami, tolong bawa pergi Vegapunk bersamamu." Sementara itu, Lucci pulih dan saat Luffy dan Sentomaru sedang berbicara, Lucci menggunakan Soru untuk menyerang dengan brutal dan mengenai Sentomaru dengan teknik Shigan miliknya. Sentomaru pun terluka parah. Lucci berkata, "Yang perlu kita lakukan hanyalah melenyapkan komandannya agar Seraphim mematuhi perintah kita." Sementara itu, Luffy pun berteriak dan menjadi sangat marah melihat Sentomaru yang terluka parah. Apakah kali ini Luffy akan mengamuk dan membantai Rob Lucci sampai babak belur? Nah, itulah tadi akhir dari bocoran untuk chapter 1069 kita kali ini. Dan untuk minggu depan, Bang One Piece dikabarkan tidak akan rilis alias libur. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.